bahwa saya namanya bunuh diri adalah dikatakan dosa besar, min kabairi dzunub. Bahkan sebagian mengatakan orang bunuh diri adalah sudah tidak punya iman, su'ul khotimah. Sebagian mengatakan tidak ada surga. Tapi yang benar adalah bunuh diri termasuk dosa besar yang bisa jadi diampuni oleh Allah, akan tapi ini dosa yang luar biasa, bunuh diri. Mengqatala nafsah, dikatakan bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri, mengqatala nafsah di dunia udziba bihi bi syai'in, man qatala nafsahu fi syai'in bid dunya, barang siapa dia membunuh dirinya di dunia dengan apapun, apakah pisau, udziba bihi, maka diseksa di akhirat dengan itu tadi, dengan pisau terus tusuk nih. Dan ini dosa besar. Dan bisa jadi karena waktu itu tidak ada iman sama sekali. Makanya kenapa khilaf para ulama di sini? Ada yang mengatakan bunuh diri adalah orang yang tidak akan disolati, tidak boleh ini ada. Dan menurut mazhab Syafi'i yang akan disolati khusnudan, barangkali masih ada sisa iman di dalam hati. Akan tapi yang lain para ulama mengatakan nggak ada iman sama sekali. Dia nggak percaya Allah akan bisa menyediakan solusi kok. Buktinya dia bunuh diri, maka mati adalah mati yang tidak ada iman, su'ul khotimah, selamanya di neraka. Jadi pendapat jumhur begitu ya? Bukan begitu semuanya, ini ada pendapat ulama. Kita bukan katakan jumhur itu ada, memang terbagi dua pendapat ini. Tapi yang jelas dosa gede. Hanya ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah madhab kita Imam Syafi'i, khususnya madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dia masih dianggap sebagai seorang muslim mukmin. Kemudian kalau meninggal dalam keadaan bunuh diri tetap kita sholati. Kemudian setelah itu apa? Ya kita doakan semoga Allah mengampuni, karena kita tidak tahu sebabnya apa atau bagaimana, kan gitu. Bisa saja karena kebodohan tentang solusi dan tidak mengerti. Tapi kebanyakan orang lain, yang ulama yang lain mengatakan nggak ada iman dia, na'udzubillah. Yang jelas sesuatu yang sangat besar, nggak usah main-main deh, ya kan? Bunuh diri, nggak usah main-main. Makanya ini harus kita tanamkan di hati anak-anak kita. Jadi ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Dan sampai kapanpun akan diseksa itu, na'udzubillah. Berarti kan tidak ada, apalagi jika benar-benar waktu bunuh diri adalah tercabutnya iman. Karena mungkin bahkan analisa para ulama bahwasanya bunuh diri nggak ada iman. Kalau ada iman tidak akan bunuh diri, karena dia percaya Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Dia seolah-olah nggak punya Tuhan lagi, seolah-olah nggak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya sebagian mengatakan batinnya sudah kafir, nggak ada iman dia. Secara zahir tidak menyekutukan Allah kok memang, makanya dia dianggap sebagai seorang mukmin muslim. Tapi secara batin sudah nggak ada iman dia. Makanya luar biasa, na'udzubillah. Namanya bunuh diri, hati-hati, jangan main-main dengan bunuh diri, jangan dekat-dekat bunuh diri. Maka wahai para orang tua, mengajarkan ilmu ini penting supaya anak kita tidak mengambil itu sebagai solusi. Para guru-guru jangan mengambil itu sebagai solusi. Mensolatkan jenazah adalah kewajiban umat Islam. Orang yang mati bunuh diri menurut Rasulullah tak perlu disolatkan. Bagaimana sikap kita yang hadir? Apakah kita harus mensolatkan jenazah? Orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Tapi Nabi tak ikut solat. Nabi tak ikut solat, tapi sahabat yang solat Nabi tak larang. Menurut sepakat ulama ahlu sunnah, Nabi tak solat sebagai teguran, zajran, teguran. Tapi sahabat tetap solat, Nabi biarkan. Itu maknanya fardu kifayah tidak gugur bagi yang bunuh diri. Tetap kita solatkan, tetap dikafankan, tetap dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nabi tak ikut solat bukan karena tak boleh solat, tapi Nabi ingin memberikan teguran keras. Tapi sahabat Nabi tetap ikut menyolatkan. Begitu hadis lengkapnya, jangan dipotong. Kecuali beberapa hari sebelum bunuh diri itu dia murtad. Saya tak percaya kepada Tuhan, dan menyaksikan cakapnya direkam, maka kalau dia mati dia tidak disolatkan, bukan karena bunuh dirinya, tapi karena dia murtad sebelum beberapa hari sebelum bunuh diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung baik-baik zakat itu ya. Pasal 30 rupa-rupa azab neraka, dan ini disebutkan tidak banyak dalilnya, adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada, wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wa man qatala nafsahu bihadidatin
fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka, tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik ya. Ada orang yang dipanggang, yang dipotong, yang ini, banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya, berat. Tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat di neraka, walaupun dia muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya ke dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya, lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus gitu kan siksaannya. Dan siapapun yang menegak atau meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dia akan terus tersiksa. Azab-azab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan. Terus dia rasakan. Yang ketiga, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi atau sepotong besi masuk dalamnya, menusuk masuk dalamnya, kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan sepotong besi atau tali berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan, plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya kata ulama, tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan orang mukmin akan keluar dari neraka. Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang mukmin kalau yang bunuh diri, orang muslim yang bunuh diri disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya.